Haleluya, puji nama Tuhan, kembali lagi bersama kami dalam program Berkat Pagi yang ada. Puji nama Tuhan, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari Hosea pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-14. Hosea pasal 7 ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan berkata, "Seruan mereka kepadaku tidak keluar dari hatinya, tetapi mereka meratap di pembaringan mereka. Mereka menoreh-noreh diri mereka karena gandum dan anggur, dan mereka berontak terhadap aku." Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan ini, dari kalimat yang ada, ini merupakan teguran langsung dari Allah. Siapa yang Allah tegur saat itu? Yang Allah tegur saat itu adalah bangsa Israel. Dengan menunjukkan bagaimana Tuhan marah kepada orang-orang Israel, perikop ini juga berbicara bahwa Tuhan mau menunjukkan kasih-Nya kepada bangsa Israel. Di dalam pasal yang ke-7 dari ayat yang pertama kita dapat lihat bahwa Allah juga mengasihi bangsa Israel. Tetapi saat itu bangsa Israel sedang hidup di dalam dosa. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan Allah. Sehingga saat ini saya memberi judul kebenaran firman Tuhan hari ini, fokus kepada Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dapat melihat di dalam kehidupan kita, seharusnya hidup kita fokus kepada Allah. Mengarahkan diri kita kepada Allah. Ini menjadi pelajaran yang kita dapat belajar dari bangsa Israel. Tuhan menegur setiap orang-orang yang dikasihinya. Nah, di dalam kisah ini kita dapat melihat bahwa bangsa Israel melakukan dosa-dosa yang tidak menyenangkan Allah. Dan yang diperbuat bangsa Israel saat itu, yang pertama, mereka melakukan perbuatan-perbuatan amoral, perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Mereka seperti penyamun atau perampok yang tidak menghargai hak hidup orang lain. Sehingga saat itu di dalam kisah ini mereka tidak mengizinkan bangsa Israel bangsa lain melewati tempat mereka. Sehingga hidup mereka tidak memperdulikan orang lain. Yang berikut, yang kedua, hidup dalam kehidupan asusila. Mereka hidup dalam hawa nafsu yang berlebihan. Mereka tidak mengontrol diri mereka. Mereka tidak menguasai hidup mereka dengan kekuatan firman Tuhan. Sehingga kehidupan mereka hanya hidup dengan hawa nafsu. Dan ini sangat-sangat tidak menyenangkan Tuhan. Dan dosa yang mereka perbuat adalah dosa yang sangat berat. Yang berikut yang mereka lakukan, hidup yang mendua hati dan melawan Tuhan. Mereka tidak peduli dengan Tuhan dan mencari keselamatan kepada Allah lain. Kita dapat melihat di ayat yang ke-14 tadi yang kita baca. Mereka tidak mengutamakan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-14 ada kalimat terakhir berkata, mereka berontak terhadap aku. Di dalam bahasa Ibrani kata berontak ini memberi arti berpaling. Kita tahu bersama bagaimana itu berpaling. Sehingga mereka tidak lagi memandang Allah, tidak lagi fokus kepada Allah, tidak lagi menghadap Allah. Mereka mementingkan untuk memilih Allah lain yang tidak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dalam kehidupan mereka. Ini yang mereka perbuat. Dan yang keempat yang mereka lakukan adalah mereka mempunyai kesombongan dan keegoisan. Mereka tidak peduli dengan kekuatan bangsa lain. Seolah-olah bangsa mereka adalah bangsa yang paling kuat. Tanpa Tuhan pun mereka tetap kuat. Sehingga Tuhan mengizinkan bahwa Asyur mengalahkan bangsa Israel. Nah, ini yang perlu kita belajar dalam kehidupan kita. Ketika Allah mengasihi bangsa Israel, ketika Allah mau memberikan kasih-Nya kepada bangsa Israel, Tuhan menegur kehidupan mereka. Karena kehidupan mereka saat itu sangat-sangat melakukan dosa. Dan yang menjadi perenungan kita sebagai orang yang telah menerima Tuhan, kita mesti setia kepadanya. Pencobaan yang kita alami, keadaan yang tidak sesuai dengan keinginan kita yang kita dapati, yang kita alami, seharusnya kita sadari itu menjadi teguran
di dalam kehidupan kita. Menjadi teguran supaya apa? Supaya kita sadar bahwa Allah mengasihi kita dan kita sadar bahwa seharusnya kita tidak melakukan dosa dan terus terarah kepada Allah, fokus kepada Allah. Dan di sisi lain kita dapat melihat ini menjadi motivasi di dalam kehidupan kita untuk kita terus teguh kepada Allah, terus berfokus kepada Allah. Dan kita sama-sama belajar dari kisah ini. Melalui banyak hal, melalui ibadah-ibadah, berkat pagi yang ada, kita dapat terus meningkatkan hidup kita untuk terus lebih belajar firman Tuhan. Dan kita tahu melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Puji nama Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Saya percaya kehidupan kita, kehidupan yang diberkati Tuhan. Immanuel, Allah beserta kita. Kami perlu Kau Tuhan.